semuanya. eh Apa ya? Salah satu kebanggaan kita juga beliau bisa hadir di tengah-tengah kita dengan kesibukan beliau yang masya Allah. Ana ini pengen ketemu beliau silaturahmi ini udah berapa kali cancel cancel karena memang kesibukan beliau sampai-sampai sampai sekarang nih belum bisa ketemu langsung sama beliau silaturahmi. Mudah-mudahan Ba'da selesai seminar ini kita bisa bertemu set. Insya Allah, insya Allah. Beliau ini oke, mungkin boleh dibuka set. Kita mulai saja. Silakan langsung ke Ana atau antum buka, antum Anda buka buka dulu buka set. dulu. Ya. Silakan, silakan. Tafadhol. Oke, mungkin teman-teman semuanya yang sedang senggang, yang bisa untuk on cam, kita on cam dulu karena memang eh, pemateri kita sudah hadir. Ya, tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore yang penuh berkah ini di wasilah di Zoom meeting ini kita teman-teman semuanya, sahabat-sahabat bakti bisa berkumpul di program Ramadan Series. Ya, ini adalah jadi program Ramadan Series ini sudah 2 tahun Dendi kita melakukan program tersebut. Dan alhamdulillah ini antum ini last episode nih Zat untuk di tahun ini. Jadi antum di uh, penutup dari pemateri-pemateri yang lain. Kita mungkin emang jadwalnya ketemunya seperti itu, tapi memang ini penutup dari semua materi. Ya, kemarin kita belajar tentang peradaban Islam saat dan sudah juga kita belajar tentang Al-Quran, bagaimana kesanjungannya apa tuh kolerasinya dengan pemuda. Terus ketiga kita bagaimana aplikasinya tentang konten kreator. Yang terakhir ini bagaimana sih bisnis Islam yang halal dan syariah. Ntar insya Allah antum bimbing, boleh kita bagi ilmunya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan acara, eh, saya akan membacakan biografi pemateri kita hari ini. Beliau ini bernama Ustadz Dendi Wibowo. Beliau ini lahir di Bandung 31 Juli 1986. Dan adapun eh, eh, beliau ini belajar di Pondok Pesantren Modern Darussalam. Dan beliau ini sebenarnya santri. Sampai sekarang pun tetap santri. Insya Allah. Dan beliau ini ternyata bagian bahasa, teman-teman semuanya. Jadi di pondok itu ada namanya perbagian. Kalau teman-teman luar nih. Nah, beliau ini salah satunya bagian bahasa. Dan anak ketemu beliau itu di kantin, di pondok. Jadi, ketika beliau nyapa anak, beliau mau pakai bahasa. Dan S1 beliau di Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Bandung. Terus sastra Inggris tahun 2004 sampai 2008. Alhamdulillah beliau sekarang S2 melanjutkan studinya di Universitas Bunda Mulia, Fakultas Bisnis dan General Manajemen 2024 hingga sekarang. Alhamdulillah teman-teman, karena memang yang kita tunggu-tunggu beliau ini, nah waktu juga sangat mepet dengan buka, marilah kita buka acara Ramadan Series Jilid 2 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk pertemuan kita ini. Allah jadikan ilmu yang kita dapatkan di sore ini bisa bermanfaat untuk kita hari ini ke depan dan masa depan. Al-hadiyah wa kulifatul salihah ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan Abu ya kan Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kepada Ustaz Denny Wibowo, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Ustadz Akbar atas waktu dan undangannya di kegiatan bakti ini. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, jadi
sebenarnya pertemuan dengan Ustadz Akbar ini tak disengaja ya. Kita nggak sengaja ketemu, kebetulan anak-anak lagi mondok di Darun Najah, di pondok yang memang saat ini Ustadz Akbar mengabdi di sana ya. Ketemu di kantin, lalu ya cerita-cerita yang betul tadi yang disampaikan oleh Ustadz Akbar. Ya alhamdulillah, karena dulu sempat mondok ya, cuman kalau dipanggil Ustadz tuh agak agak kaku ya Ustadz ya, karena udah lama nih, alumninya udah lama, tapi ya nggak apa-apa karena memang budaya kita kalau sesama anak pondok biasanya begitu ya. Apa namanya kalau ketemu senior ya kita ta'zim ke seniornya kita, ya itu salah satu bentuk ta'zimnya kita ke senior. Sekali lagi saya terima kasih, Anda terima kasih banyak di kesempatan hari ini bisa mengisi acara di salah satu bagian dari Ramadan Series di kegiatan bakti ya bersama Kita Peduli. Ya dalam kalau hari ini kebetulan memang diminta Ustadz Akbar minta ke Ana, Ustadz Ana pengen diskusi bagaimana membentuk startup, bagaimana membangun usaha yang halal dan syariah gitu ya. Kebetulan memang sepanjang karir Ana ya setelah di pondok banyaknya di industri bisnis gitu. Nah mungkin uh, Ana izin tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz Akbar ya terkait dengan CV-nya Ana ya bahwa uh, usia ya masih muda ya, masih 28 tahun gitu. Ana tinggal di Bandung. Ya, tapi memang saat ini bekerja di Tangerang Alam Sutra. Nah, kalau secara pendidikan tadi juga sudah disampaikan, jadi mondok dari tahun 99 sampai dengan 2004. Karena 6 tahun di pondok, waktu di Munazomah ya kebetulan jadi Kismulullah di sana. Gitu. Nah, karena anak Kismulullah, setelah lulus pondok, ya anak punya interest yang tinggi sama bahasa Inggris, akhirnya melanjutkan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing di jurusan Sastra Inggris. Nah, lulus di tahun 2008 ya. Nah, setelah lulus 2008 baru di kemarin di 2024 ya anak ambil Magister Manajemen, ambil S2 di Bisnis dan General Management di UBM. Ya, kenapa? Karena background secara pekerjaan memang banyaknya di manajemen. Nah, kalau karir, ya memang karir awal ketika anak lulus dari pondok, Ana jadi guru bahasa Inggris ya karena biasa ya kalau kita di pondok ingat pesan Kiai jangan pernah meninggalkan mengajar karena dengan mengajar kita memberikan manfaat buat banyak orang dan salah satu prinsip yang Ana pegang sampai saat ini Khairunas anfa'um linnas jadi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat buat banyak orang itu menjadi prinsip dalam hidup Ana. Nah karena mungkin secara finansial Ana belum begitu besar memberikan manfaat ya mungkin dengan pengalaman ya kegiatan-kegiatan seperti ini di mana Anda bisa sharing knowledge kepada rekan-rekan. Kalau boleh tahu ini audiensnya kebanyakan dari anak-anak pondok juga ya, alumni-alumni pondok ya. Betul saat mayoritas Sat. Oke, ya jadi anak happy lah. Jadi jangan jangan kita membatasi pikiran kita bahwa anak pondok hanya bisa ngaji gitu. Tetapi justru kita dengan alumni pondok kita bisa berkiprah lebih banyak dan bisa memberikan kebermanfaat yang lebih besar lagi. Ya karena tadi lengkap kita ilmu agama punya, ilmu bahasa punya, disiplin diajarin gitu kan. Sampai pada saat kita masuk ke industri atau menjadi profesional, ya kita harus bisa menjalankan kesantrian kita gitu. Nah, lanjut ke pengalaman. Jadi setelah Ana ngajar 2008 sampai 2011, Ana masuk ke industri retail. Jadi manajemen trainee pada saat itu trainee untuk manajemen di Carrefour itu sampai 2011 sampai 2013. Nah, kebetulan waktu di Carrefour bos Ana orang Prancis. Ya karena dulu di pondok diajarin dan kebetulan anak sastra Inggris, ya jadi alhamdulillah tuh 3 tahun di sana jadi sales manager. Setelah jadi sales manager ada kesempatan lagi tuh akhirnya masuk ke MAP atau The Food Hall. Food Hall ini Sogo Group ya Sogo Swalayan. Jadi store manager. Tapi hanya 1 tahun di sana. Anak pindah ke distribusi di produk Krating dan UC 1000 itu jadi area modern trade manager selama kurang lebih 5 tahun di sana. Nah baru setelah 5 tahun di sana kebetulan
waktu itu mantan atasan Ana ya GM di Carrefour, dia buka company namanya Tani Hope. Tani Hope ini adalah startup yang bergerak di bidang agritech atau pertanian, teknologi pertanian ya. Ana masuk ya menjadi timnya beliau dari commercial manager waktu itu pegang Bali sampai menjadi head of commercial, pegang beberapa wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi 3 area itu kena pegang. Nah, kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun dapat kesempatan untuk masuk ke Aksesmu. Jadi Aksesmu ini adalah bagian dari Alfamart Group ya. Di sana Alfamart Group punya bisnis digital. Dia bangun bisnis digital untuk memudahkan warung kelontong. Anda masuk ke sana jadi bisnis partnership senior manager sampai dengan sekarang. Nah, kurang lebih itu perjalanan karir. Nah, mudah-mudahan menginspirasi karena tadi kita sebagai anak pondok jangan membatasi pikiran kita hanya mengaji. Ya justru Ana melihat banyak alumni-alumni yang sukses, lebih sukses bahkan dari Ana ya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi tokoh masyarakat ya. Jadi ada yang jadi aparatur negara dan banyak banyak lini-lini profesi yang diisi oleh alumni pondok. Dan ini menjadi semangat Ana untuk bisa menunjukkan yang terbaik gitu. Oke, lalu itu perkenalan, lalu selanjutnya masuk ke materi. Nah, jadi pada kesempatan sore ini saya punya waktu dibisikin sama Ustadz Akbar 50 menit ya, mudah-mudahan nggak lebih. Jadi ada 2 topik yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah membangun bisnis yang berkah melalui perencanaan yang baik, ya, dengan framework bisnis model Canva. Jadi dalam diskusi ini kita akan lebih banyak, nanti Ana akan sharing sebenarnya membangun usaha, ya, itu seperti apa sih, gitu. Dan nanti kaitannya dengan strategi dan framework bisnis model Canva ini yang populer sebenarnya banyak dipakai di bisnis besar maupun bisnis startup itu seperti apa. Nah, nanti akan Anda sampaikan. Nah, yang pertama adalah kenapa kita harus merencanakan. Ya, ini kalau kita lihat konteksnya dari sisi agama, ya kita mungkin familiar ya dengan hadis dari Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya nilai amal itu ditentukan oleh niat. Dan sesungguhnya orang akan mendapatkan balasannya sesuai dengan niatnya. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau di agama, di Islam, kita sebagai Muslim mengenal konsep niat. Ya, ini kalau Ana baca-baca bukunya Kiai Farid Umar, ya, dia bilang bahwa niat adalah konsep matang dan penuh kesadaran dalam diri tentang suatu perbuatan yang akan dilakukan. Artinya apa? Jadi ketika berniat, niat itu adalah sesuatu yang bukan yang abstrak, ya, yang tidak terlihat, tapi itu adalah konsep dan pikiran yang penuh sadar, sehingga kita bisa menentukan perbuatan apa yang akan kita lakukan. Itu niat. Nah, kaitannya niat ini kalau di dalam manajemen ya itu adalah perencanaan ya. Jadi kalau menurut Woodbury ya ini salah satu bisnis ya. Jadi dia ahli bisnis. Ya, dia menyatakan bahwa perencanaan itu adalah persiapan pemilihan alternatif serta pelaksanaan yang dilakukan secara logis dan sistematik. Ya, jadi ada kaitannya tuh, penuh kesadaran dan logis ya. 2 hal yang saling berkaitan sehingga berbagai kemungkinan yang diakibatkan dapat diperkirakan dan diantisipasi. Jadi ternyata ya agama Islam itu hebat ya. Apa kita sudah diajarkan terkait dengan manajemen perencanaan strategis ya. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, bahwa kita ini harus punya niat yang baik karena niat yang baik ini akan, kalau niat kita baik akan mendapatkan balasan yang baik pula ya. Tadi walikul imriin manawa. Jadi uh, uh, setiap orang akan mendapatkan balasannya sesuai dengan niatnya, dan itu kaitannya dengan manajemen strategis cukup sangat berkaitan gitu. Nah, lalu kalau kita bicara terkait dengan framework dan pembangunan bisnis ya. Pembangunan bisnis itu seperti apa? Jadi kalau di manajemen itu kita kenal 4 strategi dan framework perencanaan dalam membangun bisnis. Ya, yang pertama adalah bisnis model Canva. Nah, BMC atau bisnis model Canva ini adalah framework yang paling populer apa namanya, diimplementasikan
oleh berbagai macam startup. Bahkan waktu dulu Ana di perusahaan startup, ya kita juga mendiskusikan bisnis model Canva ini. Nah, framework BMC ini itu dikembangkan oleh Alexander Osterwald. Ya, dia tujuannya adalah membantu untuk merancang model bisnis secara visual dan ada beberapa elemen nanti yang diukur. Nanti in detail akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, lalu ada tiga Itu yang bisa framework digabungkan lagi yang lagi memang buat kota ya. cukup populer untuk digunakan. Selanjutnya adalah SWOT analysis. Ya, SWOT analysis mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya. Ini adalah framework yang membantu kita untuk mengevaluasi ya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam Ini bisnis. kepala pengemudi. Ya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Blue Ocean Strategy. Ya, Blue Ocean Strategy ini mungkin ini ya baru teman-teman baru. Jadi Blue Ocean Strategy ini bagaimana Punya kota. menciptakan ya, Punya kota. Iya, dia pas palet. Terus sama yang itu tuh, yang Sonic suara saya Korea. aman ya? Kamu kan? Pokoknya nggak sepalet aja. Afwan Sezaki, boleh di Oke. Sorry. Oke ya, Blue Ocean Strategy ini dia adalah menciptakan pasar baru yang belum banyak pesaingnya, Blue Ocean. Jadi seperti lautan biru di mana potensi marketnya cukup besar. Nah, dibanding bersaing di pasar yang sudah padat, Red Ocean. Nah, ini ada juga Blue Ocean Strategy. Lalu yang terakhir adalah Porter Five Force. Nah, Porter Five Force ini adalah framework yang memang dikembangkan oleh salah satu praktisi manajemen, yaitu Michael Porter, yang dia memiliki framework kita menganalisa daya saing industri. Jadi ada empat faktor tuh. Ada ancaman pendatang baru, ancaman pengganti, kekuatan pembeli dan kekuatan supplier. Itu untuk menganalisa rivalry atau persaingan dalam industri. Nah, saat ini kita akan coba membahas salah satu framework yang memang menjadi topik kita di sore hari ini, yaitu bisnis model Canva. Nah, bagaimana menerapkan bisnis model Canva dalam pengembangan bisnis? Jadi tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dalam membangun sebuah bisnis model Canva, ya, ketika kita ingin memvisualisasikan sebuah model bisnis kita ke dalam gambaran yang mudah dipahami, ya, kita akan menentukan atau mengidentifikasi 9 elemen pada bisnis model Canva. Ya, 9 elemen ini apa saja sih? Ya, itu kalau kita lihat dari yang paling atas, customer segment, ini dari awal, ya awal, lalu masuk ke value proposition, ya, atau nilai pembeda dari produk kita, lalu channel, ya ada channel, saluran kita berjualan, ya, atau saluran kita mengenalkan produknya kita, ya, lalu masuk ke customer relation, hubungan kita dengan customer, lalu revenue stream, ya, masuk setelah revenue stream ada key resources atau sumber daya utama, ya, key activities, kegiatan-kegiatan inti dalam usaha kita itu apa, key partnership, mitra inti kita seperti apa, dan yang terakhir adalah cost structure. Ya, jadi ini adalah 9 elemen yang nantinya akan kita analisa pada saat kita membuat sebuah bisnis model Canva ketika kita ingin membuka usaha atau mengembangkan bisnis kita gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang saat ini sedang mikir-mikir nih, usaha saya nih apa gitu, belum ingin jalan usahanya, ataupun ada teman-teman yang sudah berjalan bisnisnya ya, cuman pengen enhance atau pengen meningkatkan lagi bisnisnya supaya lebih bagus. Nah, salah satu framework yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan framework model bisnis Canvas ini, begitu. Nah, lalu dari 9 elemen ini kita coba bongkar satu persatu ya. Yang pertama adalah customer segment ya. Tapi sebelum kita ngobrol diskusi terkait dengan elemen-elemen tersebut, nah ini sebagai tambahan. Jadi kalau rekan-rekan lihat di layar, bisnis model Canva itu dibagi atau digambarkan, divisualisasikan dalam bentuk kotak-kotak ya. Nah, tadi yang disampaikan yang 9 elemen itu dibentuk dalam kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini menunjukkan apa sih? Nah, sebenarnya
Kalau kita membaca konsep triangle model, itu kalau teman-teman familiar dengan Dr. Dwi Indra, beliau adalah akademisi yang bergerak di bidang manajemen dan inisiatif dalam design thinking ya. Beliau menyatakan bahwa ya, di dalam bisnis model Canva itu kalau kita menjalankan bisnis bukan sekedar mencari keuntungan, tapi ada 3 elemen yang harus diperhatikan pada saat kita ingin membuka bisnis ya. Apa saja elemen apa saja? Nah, ini yang disebut dengan konsep triangle model atau segitiga ya, model segitiga. Yang pertama nih, kotak-kotak yang ada di sebelah kanan warna hijau itu ada customer segment, customer relation, channel, value proposition ya. Ini adalah elemen desirability ya. Jadi elemen desirability ini kita berfokus terhadap pemahaman dan pengenalan akan kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan. Ya, ini paling penting. Ya, bagaimana ketika kita membangun sebuah model, kita harus tahu nih bisnis kita ini sebenarnya market fit nggak? Ya, konsumen suka nggak dengan produknya kita? Ya, jadi adalah kita harus menganalisa desirability-nya, atau kita harus memahami ya, atau mengenalkan kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Nah, bagaimana mengidentifikasinya? Ya, dalam bisnis model Canva bisa diidentifikasi oleh elemen-elemen customer segment, customer relation, value proposition, dan channel. Gitu. Nah, lalu yang sebelah kiri, kotak-kotak yang merah ini, ya, ini terkait dengan elemen visibility, ya. Visibility ini apa sih? Ya, jadi visibility ini adalah analisis dan penilaian mengenai kelayakan teknis dan sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan ide-ide yang diusulkan atau ide-ide bisnis tersebut. Jadi di kotak yang merah ini, visibility ini, kita mengidentifikasi ya kegiatan utama kita tuh apa sih yang akan dilakukan dalam bisnisnya kita. Lalu sumber daya yang dibutuhkan tuh seperti apa? Nah, untuk menjalankan key activities dan key activities ini kita butuh key resource atau sumber daya seperti apa. Kita butuh partner siapa yang bisa mendukung kita, gitu, ya. Nah, kalau mungkin kalau teman-teman nanti kita di lain kesempatan ketemu lagi, di key activities ini ada istilahnya tuh value chain analysis. Jadi analisa value chain di mana nanti kita menganalisa kegiatan-kegiatan yang primary, yang paling utama, atau kegiatan yang supporting, pendukung. Nah, itu menarik sih kalau kita bicara teorinya manajemen gitu. Ya, tapi teman-teman mungkin ada yang ini ya, wah ini teori ya. Tapi justru saya banyak belajar gitu. Ketika saya ambil studi di manajemen dan bisnis, ya saya belajar ternyata ya kebanyakan dari kita tahu praktek, tapi dia tidak memahami teori ya. Justru pada saat kita tahu praktek ya, dan kita belajar teori, semakin tajam. Oh, ternyata dalam membuka bisnis ini kita harus tahu visibility-nya. Visibility apa sih yang kita kerjakan ya? Key activities, key resource, dan key partners gitu. Nah, lalu yang terakhir di kolom kuning, yang tidak kalah penting dalam analisis BMC ini, dalam model triangle model ini adalah viability, yaitu bagaimana kita ya mampu untuk mengidentifikasi ya terhadap biaya-biaya atau dan hasil pendapatan yang kita dapatkan dalam usaha yang kita jalani. Ya, ini kalau dijelaskan kemampuan solusi untuk bertahan dan berkembang di pasar atau lingkungan yang sudah ada. Ya, jadi ini adalah konsep yang harus kita pahami pada saat kita membangun sebuah bisnis model Canva. Ya, jadi kita tidak cuma sekedar customer segment itu adalah segmen customer, tidak, tetapi secara konsep ya ketika kita menjalankan bisnis, kita tidak hanya menjalankan bisnis yang bertujuan untuk keuntungan semata ya. Kalau kita ngomong bisnis untuk keuntungan semata ya, kita artinya kita produk ya, sorry ya, misalkan kita jual minuman yang haram pun itu udah menjadi bisnis gitu kan. Tetapi tidak mencerminkan dari elemen-elemen ini. Bagaimana kita membuat bisnis yang tadi syariah, ya, bisnis yang halal dan bisnis yang sustainability.
atau berkelanjutan. Ya, konsep berkelanjutan apa? Bisnis yang peduli, yang atau memberikan dampak sosial, dampak lingkungan, dan dampak ekonomi yang baik. Nah, ini model yang mungkin teman-teman harus diingat gitu. Jadi dalam berbicara bisnis model Canva, kita bicara terkait dengan desirability, visibility, dan viability. Begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau saya lanjut dulu ya? Nanti kita sesi tanya jawab mungkin di akhir saja. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya ini yang pertama ya terkait dengan desirability. Ya, yang pertama kita akan bicara dengan customer segment. Nah, customer segment itu apa sih? Ya, jadi customer segment ini adalah segmentasi pelanggan atau proses menentukan sasaran pelanggan dari layanan atau produk yang kita jual. Misalkan teman-teman sekarang lagi bulan Ramadan ya. Waduh, saya pengen jualan kolak. Menurut teman-teman nih, kalau jualan kolak itu sebenarnya apa namanya? Secara produknya spesifik nggak? Spesifik Spesifik. ya. Nah, target marketnya siapa? Orang-orang yang mau buka puasa. Nah, orang-orang yang buka puasa. Ya, jadi kita tahu tuh, kita mau jualan kolak. Kolak ini target marketnya orang-orang yang berpuasa. Ya. Kira-kira kalau kita jualan kolaknya, ya, itu misalkan di mana ya? Di hotel gitu. Terus siang hari, kira-kira laku nggak tuh? Enggak. Nah, tidak. Karena tadi, pada saat kita membangun sebuah bisnis atau menentukan, kita harus menentukan sasaran pelanggan. Ya, jangan sampai kita bikin produk yang ternyata produknya tidak dibutuhkan sama market. Ya, mau kita teriak-teriak, kolak murah, harga murah apa, tetap tidak laku. Karena segmentasinya, ya kita salah sasaran. Nah, dalam menentukan segmentasi, nah ini saya rangkum dari beberapa sumber ya. Jadi ada 4. Pertama adalah bagaimana mengelompokkan berdasarkan demografis, ya. Yang kedua, geografis berdasarkan lokasi pelanggan. Ketiga, berdasarkan psikografis atau gaya hidup atau kepribadian dan nilai yang dianut, ya. Yang ketiga, perilaku atau behavioral segmentasi. Nah, ini empat segmen ini pada saat teman-teman menentukan produk apa yang akan dijual, teman-teman harus tahu dulu ya. Jangan tiba-tiba saya mau bikin minuman ya. Pas bikin minum kira-kira target marketnya siapa ya? Aduh, nggak tahu juga, pokoknya bikin minuman aja deh ya. Karena kalau kita memang ada sih istilah mass market ya atau market yang luas gitu. Tapi ketika kita terlalu bermain produk yang luas ya semakin besar kompetisinya gitu. Kalau tadi ini kaitannya tadi ada blue ocean strategi gitu ya. Jadi pastikan kita bikin produk yang memang secara produk itu kita harus tahu nih segmen market yang mana gitu. Nah, kalau dilihat dari segmentasi demografis, apa aja sih karakteristik pribadi pelanggan? Usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, itu merupakan segmentasi demografis. Yang saya nggak mungkin jualan kerudung ya ke asatid gitu kan, nggak akan ini ya. Asatidnya mungkin yang belum punya pasangan, yang nggak akan laku kerudung saya gitu kan. Nah, itu bagaimana kita menentukan segmentasi demografis. Nah, lalu yang selanjutnya segmentasi geografis, apa aja sih yang perlu kita pertimbangkan? Pertama adalah negara atau kota di mana kita jualan. Ya. Kira-kira, saya nggak tahu ya, saya belum pernah soalnya. Kalau jualan cilok di Jepang laku nggak ya? Atau yang gampang lah, yang gampang. Kita jualan es dawet tapi di Gunung Bromo gitu, di puncaknya gitu kan. Kira-kira laku kan? Nggak mungkin ya, karena di kondisi iklim ya, iklim yang dingin mungkin kita bagusnya jualan minuman yang hangat-hangat atau makanan yang hangat-hangat gitu. Jangan nanti kita iklimnya dingin kita jualan es krim ya mungkin akan sulit ya, akan sulit untuk bisa menembus market. Lalu urban versus rural. Jadi maksudnya apa? Ya tadi wilayah-wilayah perkotaan, pedesaan itu memiliki karakteristik produk yang khusus gitu.
Nah, lalu yang selanjutnya segmentasi dari psikografis, gaya hidup kepribadian. Nah, ini kalau dalam gambar gaya hidup sehat, orang yang suka nge-gym ya. Mungkin kalau kita jual makanan yang tidak sehat, makanan gorengan apa kepada orang gym, mereka tidak akan mau makan produk kita gitu. Jadi bagaimana kita melihat gaya hidup dan kepribadian dan nilai-nilai dianut. Ya personality, ya contoh kayak personality petualangan, kita kayak Eiger lah. Eiger dia jualan produk-produk itu khusus untuk mereka yang suka naik gunung ya. Kalau kayak saya mungkin nggak akan beli produknya Eiger karena saya nggak suka naik gunung gitu kan. Nah itu bagaimana segmentasi itu pun berpengaruh pada saat kita menentukan market segmentnya kita. Nah, lalu juga nilai yang dianut ya religious atau green consumers ya. Green consumers itu adalah konsumen-konsumen yang peduli terkait dengan lingkungan. Misalkan dia kalau minum dia nggak mau pakai sedotan ya karena itu tidak apa namanya tidak mendukung sustainability atau lingkungan hijau seperti itu. Nah, yang terakhir adalah segmentasi dari sisi perilaku. Nah, perilaku itu apa aja sih? Ya, customer yang loyal, customer yang dia lebih memilih manfaat atau harga, ya, atau dia lebih lihat kualitas. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada saat kita menentukan customer segment, maka penting buat kita untuk melihat segmentasi-segmentasi yang tadi sudah disampaikan gitu. Oke, yang selanjutnya ya, terkait dengan value proposition. Nah, ini juga yang menarik ya, tidak kalah penting. Setelah kita menentukan customer segmentnya kita, ya, kita perlu untuk ya menstate atau mengklaim nilai atau manfaat utama apa yang ditawarkan oleh bisnis atau produk kita kepada pelanggan. Nah, dalam menentukan value proposition, ya, yang pertanyaan yang dia harus dijawab adalah apa sih yang menarik dari produk yang saya jual ini? Apa sih pembeda produk saya dengan yang lainnya? Gitu. Terus, mengapa konsumen harus membeli produk saya? Jadi dalam value proposition itu bagaimana kita menonjolkan keunggulan dari produk-produknya. Atau mungkin kalau produknya sudah sama dengan produk-produk yang sudah ada di lingkungan kita, ya bagaimana kita memiliki keunggulan dari yang sudah yang apa produk-produk yang existing. Ya balik lagi tentang kolak gitu ya. Kan kalau kita tahu jualan kolak itu pisang terus pakai apa ya? Siapa yang suka pernah bikin kolak? Ada nggak? Mungkin ukti-ukti ada yang ini nggak? Kalau Ada kolak Kak, itu isinya apa? isinya Isinya pisang, ubi. kolang-kaling. Pisang, ubi, kolang-kaling. Terus sama manis-manis gitu ya, pakai manis. Ya. Nah, itu produk yang sudah existing. Tapi bagaimana value proposition itu memiliki nilai pembeda dari produk yang sudah ada. Mungkin ubi, kolak, sama pisang. Nah, packagingnya. Ya, biasanya kolak packagingnya cuma pakai gelas plastik, packagingnya bikin yang unik. Gitu. Mungkin cara jualannya, kalau orang buka booth, terus dia nunggu konsumen datang, mungkin ini jualannya dia antarkan. Nah, itu merupakan value proposition yang bisa kita buat. Gitu ya. Jadi dalam menciptakan value proposition yang kuat, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah menunjukkan keunggulan utama dan nilai unik dari produk yang kita jual. Gitu. Nah, ini yang penting. Solusi untuk masalah pelanggan. Jadi value proposition itu harus menjawab. Kira-kira kalau saya beli kolak selama ini, kenapa ya saya nggak mau beli kolak gitu? Oh, saya kalau beli kolak diplastikin, plastiknya diikat, susah makannya. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan solusi dari apa memberikan solusi dari masalah yang pelanggan dapatkan. Lalu yang selanjutnya manfaat spesifik yang akan diperoleh pelanggan. Ya, itu yang perlu kita tonjolkan. Yang ringkas dan mudah dipahami. Jadi value proposition ini kalau secara apa statement dia harus ringkas dan mudah dipahami. Lalu segmentasi pelanggan. Nah, ini saya ada dua contoh value proposition. Ya mungkin ada yang bisa jawab. Value proposition yang pertama nih, kira-kira kalau saya bilang, solusi transportasi dan layanan sehari-hari yang cepat, aman, dan nyaman hanya dalam satu aplikasi. Kira-kira main kita arahnya kemana?
Ada yang mau jawab? Contoh Gojek. aplikasinya gitu maksudnya Ya, Caca. produknya kira-kira apa tuh? Kalau saya bilang, solusi transportasi dan layanan sehari-hari yang cepat, aman, dan nyaman hanya dalam satu aplikasi. Ya semacam Kira-kira, aplikasi Gojek gitu. Gojek, Ustaz. nah, Gojek itu adalah value proposition Gojek. Nah, kan itu jelas kan? Ketika kita menyampaikan sebuah, solusi transportasi, kita langsung top of mind kita, ini Gojek. Start. Nah, Gojek. Nah, itu adalah value proposition. Ya, bagaimana value proposition itu bisa terkait atau terkoneksi dengan brand, ya, brand yang ada di dalam konsumen. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, ya, mungkin saya mau tunjuk aja ya siapa yang mau jawab. Ada anak panggil Ukti Sabila. Nah, Ukti Sabila. Ada ya Ukti Sabila? Smartphone premium dengan inovasi teknologi, desain elegan, dan pengalaman pengguna terbaik. Kira-kira produknya apa? Ada yang mau jawab atau? Ada yang mau jawab nggak? Atau Ukti Leni? Mbak Leni mungkin mau jawab, silakan. Kira-kira kalau value proposition-nya smartphone premium dengan inovasi teknologi, desain elegan, dan pengalaman pengguna terbaik. Kira-kira handphone apa ya? Yang memang sering kita gunakan ya untuk produk Apple, iPhone sendiri. Inovasinya sendiri kan pastinya banyak nih dari mulai Hai Siri, kemudian juga ada fitur-fitur lainnya, kemudian juga privacy-nya juga itu salah satu dari value proposition. Nah, pastinya pengalaman pengguna juga memang sudah menantikan yang terbaru ya dari mulai iPhone XR, kemudian sekarang juga udah ada iPhone 16 dan lain sebagainya. Seperti itu sih Ustadz Dendi. Nah, betul. Jadi tadi ketika kita menyebutkan value proposition top of mind, ya itu iPhone gitu. iPhone, smartphone premium, berarti top of mind dari konsumennya adalah iPhone. Nah, itulah adalah contoh-contoh value proposition. Ketika kita menyampaikan value proposition itu, kita langsung ingat terhadap brandnya. Nah, bagaimana nantinya ketika kita memulai bisnis, kita meng-create value proposition yang mudah diingat dan dipahami oleh pelanggan. Sehingga pada saat kita bilang, kolak manis ya, pengiriman cepat. Kolaknya Teh Leni gitu, mungkin itu. Jadi kurang lebih seperti itu value proposition. Oke. Nah, selanjutnya ya terkait dengan customer relationship. Nah, customer relationship ini apa sih? Ya, jadi customer relationship dalam konteks bisnis model Canva ini adalah bagaimana bisnis membangun, mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Bagaimana ketika kita sudah layanan, jasa atau produk kita sudah launch, bagaimana customer atau pelanggan bisa interaksi dengan kita sebagai product owner atau jasa owners atau pemilik dari produk tersebut gitu. Nah, dalam proses customer relationship memang ketika kita melakukan memikat customer itu ada 3 fase. Saya selalu bilang ya ada fase hunting. Hunting ini kurang lebih seperti akuisisi. Bagaimana kita mendapatkan konsumen baru? Ya, bagaimana sebuah bisnis ya ingin mendapatkan konsumen baru dan ingin customer relation-nya ini berjalan. Ya. Yang kedua adalah farming. Ya, bagaimana setelah kita mendapatkan konsumen baru, ya konsumen tersebut mau bertransaksi dengan kita atau mempertahankan pelanggan. Ya, jadi kalau hunting kan kalau dalam bahasa Indonesia berburu ya. Ya, farming dia memanen. Jadi ketika si konsumennya sudah didapatkan, ya, lalu didapatkan bagaimana kita bisa memanen atau mendapatkan sales atau revenue dari produk yang kita jual. Nah, setelah kita hunting farming tidak berhenti di sana. Nah, ini enhance, bagaimana meningkatkan hubungan yang sudah terjalin. Nah, jadi customer relationship ini adalah bagaimana kita menggunakan alat-alat atau cara-cara ya untuk bisa meningkatkan hubungan yang sudah terjalin dengan konsumen-konsumennya kita. Nah, biasanya
kalau dalam BMC ini kita selalu men-state-nya seperti customer service, kita pakai aplikasi melalui sosial media kita, message, pesan-pesan, WA atau flyer gitu. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan channel ya. Dalam BMC terdapat tadi kolom channel, saluran ya. Channel ini sebenarnya mendeskripsikan cara-cara bisnis dalam menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan. Ya, jadi di dalam kolom channel ini, bagaimana kita sebagai business owners ya mampu memberikan atau mampu menyampaikan ya keunggulan bisnis atau produk kita kepada konsumen. Nah, menyampaikannya lewat apa? Apakah melalui promosi online atau offline? Nah, nanti channel apa saja yang dipilih atau saluran apa saja yang dipilih. Nah, ini kalau saya ilustrasikan ya. Jadi bisa channel saluran ini kita bisa menggunakan yang sebelah kanan atas ini adalah media-media online, misalkan Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook ya, atau menggunakan aplikasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari channel atau saluran dalam BMC. Nah, lalu yang selanjutnya bisa juga melalui kegiatan-kegiatan offline ya. Kegiatan offline seperti apa? Kita buka booth ya. Kita buka booth atau kita bikin toko atau kita bikin komunitas ya. Komunitas kita bisa berjualan atau menyampaikan produk-produk kita di dalam komunitas tersebut gitu. Nah, ini adalah channel-channel atau saluran-saluran yang biasa kita gunakan. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ya terkait dengan key activities ya, kegiatan utama. Kegiatan utama ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kegiatan utama yang kita lakukan agar bisnis kita berjalan ya. Jadi kita perlu mengidentifikasi ketika kita ingin saya balik lagi ke usaha kolak ya karena ini menjelang berbuka. Tapi jangan tergiur gitu. Jadi ketika kita ingin usaha kolak gitu, ada kegiatan utama. Kegiatan utamanya apa? Tadi ya ini digambarkan kita mempersiapkan beli bahan baku, kita potong-potong pisangnya, kita olah ya. Kita olah menjadi makanan yang siap dijual. Nah, setelah makanan siap, ada proses packing. Ya. Nah, ketika ada proses packing, selesai, baru proses jual. Nah, dalam konteks bisnis model Canva, ya kita perlu mengidentifikasi kegiatan-kegiatan tersebut, ya, sehingga nantinya kita bisa mengukur. Kenapa Pak? Kenapa Ustadz? Ana harus bikin atau mengidentifikasi kegiatan utama ini karena kaitannya adalah nanti dengan cost structure. Butuh biaya berapa sih kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya. Jadi teman-teman semua ya, ketika kita berbicara BMC ya teman-teman, satu elemen dan elemen yang lain merupakan satu kesatuan. Kalian harus berpikir komprehensif. Nggak bisa berpikir putus-putus gitu karena satu elemen identifikasi pada key activities atau kegiatan utama ini akan mempengaruhi identifikasi kita pada elemen-elemen yang lainnya. Begitu. Oke, Ustadz Akbar, waktu aman? Halo? Ini masih ada, ya oke. Aman ya? Ana masih 20 slide lagi. Enggak, bercanda. Sampai maghrib kita. Oke, yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya terkait dengan key resources atau sumber daya utama. Nah, ini juga kaitannya tadi ketika kita sudah menentukan ya key activities ya atau kegiatan utama kita baru kita masuk ke dalam key resources. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan ya? Di dalam mengidentifikasi key resources dalam BMC ya, kita harus menjawab pertanyaan, sumber daya apa yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha? Ya, kalau jualan kolak kita butuh apa? Ya, butuh alatnya apa? Orangnya berapa? Bahan bakunya apa? Gitu ya. Nah, karena bentuk sumber daya bisnis ini tidak hanya sumber daya fisik, tetapi kekayaan intelektual ataupun sumber daya manusia dan finansial atau modal.
Nah, dalam konteks BMC, nah ini saya tambahkan, kita kenal kalau berbicara resources ada 5M. Ya, di dalam ilmu manajemen itu ada 5M. Ada man, mesin, material, methods, dan money. Gitu. Ya. Jadi pada saat kita menentukan key resources dalam BMC, kita harus lihat 5M tersebut. Man, sumber daya manusia, berapa orang yang kita butuhkan. Ya. Kita kalau jualan kolak, kita perlu apa? Perlu yang masak satu, yang jualan satu, yang motong pisang satu, gitu. Yang promosi satu, misalkan. Berarti kita butuh 4 orang. Nah, lalu yang kedua kita perlu identifikasi mesin. Ya, mesin ini apa? Aset fisik. Ya, meliputi fasilitas produksi, bangunan, kendaraan, mesin, alat produksi, atau peralatan yang mendukung operasional bisnis. Ya. Nah, lalu setelah kita mengidentifikasi, oh jualan kolak butuh orang 4, kita butuh apa aja nih alatnya? Oh, saya butuh pisau, butuh motor untuk jualan, butuh booth ya atau meja untuk mendisplay produk pajangan saya. Nah, itu kita tentukan, identifikasi dalam key resource ini. Lalu yang selanjutnya, M ketiga, material. Material ini apa? Ini adalah bahan baku yang kita miliki sebagai keunggulan khusus. Bikin kolak berarti kita butuh apa tadi? Bahan bakunya, oh saya butuh pisang, butuh ubi, ya, butuh cendol, ya, kolang-kaling. Nah, itu menjadi raw material. Butuh gula dan lain sebagainya. Nah, itu adalah identifikasi key resource. Nah, lalu yang selanjutnya adalah method. Method ini apa? Ini adalah proses bisnis, ya. Bagaimana kita mengolah ya tadi bahan material yang sudah kita dapatkan, kita olah, proses olah dan proses produksi. Itu terkait di dalamnya sistem dan jaringan distribusi. Itu pun perlu kita pertimbangkan. Nah, yang selanjutnya yang penting adalah money, ya. M kelima itu money. Modal, ya. Seberapa banyak modal yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis kita, gitu. Kalau tadi balik lagi bisnisnya adalah bisnis jualan kolak, ya. Kita butuh modal berapa sih kolak? Oh, 500.000 cukup bisa memenuhi 5M ini, ya berarti bisa jalan. Ya berbeda misalkan, oh saya pengen skalanya besar, pengen bikin minuman pabrikasi, ya atau minuman kurma, misalkan jus kurma, tapi dalam jumlah besar. Ya artinya tadi sumber dayanya, resource-nya semakin besar. Oke, untuk elemen yang ketujuh, yang selanjutnya, ya terkait dengan key partners. Key partners ya. Oke, key partners. Nah, key partners ini adalah dalam BMC ini kita mendeskripsikan atau mengidentifikasikan mitra atau partner yang bisa membantu bisnis kita berjalan. Pertanyaan yang dijawab dalam key partner ini, ya, pertama siapa mitra utama yang akan kita gandeng supaya bisnis kita jalan, ya. Yang kedua, bagaimana mitra kita membantu proses bisnis kita, ya, karena mitra kunci, ya, ini kita tidak hanya bertukar sumber daya, tapi kita pertukaran ini terjadi saling menguntungkan. Ya, yang paling gampang adalah pada saat kita mengidentifikasi key partners di dalam BMC, itu adalah pemasok kita, supplier kita. Kita kalau beli pisang di mana gitu. Kita mau beli pisang di mana? Oh, saya punya langganan agen pisang. Kalau beli ke dia bisa dikirim dan murah. Beli ubi di mana? Nah, itu salah satu key partners yang harus kita identifikasi. Pemasok kita siapa? Oke, terus kita memberikan layanan kirim. Kira-kira kita mau bermitra dengan siapa supaya produk yang kita jual bisa dikirim. Gojek itu jadi key partnersnya kita. Nah, yang sebelah kanan ini sebagai tambahan pengetahuan saja. Kalau kita bicara jenis kerjasama bisnis itu ada 4, ya. Yang pertama strategic alliance, ya ini kebetulan di tempat kerja di business partnership saya mengenangani strategic alliance. Jadi adalah kerjasama antar non pesaing. Jadi dua bisnis yang memiliki core bisnis berbeda saling bekerja sama, ya. Contohnya apa? Saya lagi pikir. Tokopedia dengan Gojek. Gojek dengan Tokopedia. Ya. Ini adalah strategic alliance contohnya. Kenapa bisa begitu? Gojek memberikan layanan pengiriman barang
Sementara Tokopedia memberikan layanan e-commerce, jual beli barang. Ada konsumen Tokopedia beli barang dikirim oleh Gojek. Itu adalah strategic alliance. Lalu yang kedua, competition. Competition itu sebenarnya singkatan, cooperative and competition. Ya, sebenarnya adalah secara definisi kerjasama antar pesaing. Kok bisa, Pak? Antar pesaing kerjasama. Contoh, kalau kita gesek ATM, ya, ada ATM Prima ya, kalau nggak salah ATM Prima, ya. ATM bersama, ATM bersama. ATM bersama ini kan sebenarnya untuk mengakomodir orang yang punya ATM BCA bisa tarik di mesin ATM bersama. Yang punya Mandiri sama bisa narik. Mandiri, BCA, BNI bisa narik di ATM yang sama. Padahal BNI, Mandiri, BCA semuanya adalah kompetitor di industri yang sama perbankan. Tetapi dengan menggunakan ATM bersama, dia bisa menggunakan manfaatnya secara bersama-sama. Jadi disebutnya competition. Lalu yang selanjutnya, yang tadi saya jelaskan terkait dengan supplier, ini adalah buyer and seller relationship, kerjasama jual beli. Kita beli pisang, suppliernya siapa, pemasok kita siapa, itu yang perlu diidentifikasi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah joint venture, kerjasama untuk membangun bisnis baru. Misalkan Ana punya modal, Ustadz Akbar punya modal, kita sama-sama joint venture untuk bangun bisnis usaha baru. Nah, itu adalah konsep dari joint venture. Nah, ini yang perlu kita identifikasi dalam konteks BMC. Oke, yang selanjutnya, ini elemen nomor 8. Ya, elemen nomor 8 adalah cost structure atau struktur biaya. Nah, ini yang tadi saya singgung, ya. Bagaimana sebuah bisnis dia bisa mengidentifikasi kegiatan utamanya dia sehingga dia bisa melihat, bisa mengidentifikasi struktur biaya yang terjadi, ya. Jadi apa aja sih biaya yang bisa kita identifikasi? Ada dua sebenarnya, ya. Fixed cost atau biaya fix dan variable cost atau biaya yang berubah, ya. Jadi fixed cost dan variable cost ini yang perlu kita identifikasi. Ya, fixed cost itu adalah biaya tetap, misalkan gaji karyawan, biaya sewa, ya, dan lain sebagainya. Variable cost adalah biaya yang berubah sesuai dengan tingkat produksi atau penjualan. Contoh bonus, fee, biaya pengiriman, biaya bahan baku, dan lain-lainnya. Nah, economic scale dan economic of scope ini adalah keuntungan biaya yang kita peroleh. Ya. Kalau economic scale, keuntungan biaya yang diperoleh karena kita menghasilkan produk atau jasa dalam jumlah yang banyak. Misalkan, produksi satu gelas kolak, ya, akan lebih mahal daripada kita memproduksi 100 gelas kolak, ya. Kenapa? Karena tadi kita udah perhitungkan untuk bikin kolak kita butuh 4 orang. Katakanlah 4 orang itu per orang kita gaji 200.000. Artinya dengan 4 orang kita butuh bayar 800.000 untuk manpower misalkan gitu. Iya kan? Untuk yang motong, ya untuk yang beli yang ngirim. Ya. Nah, tapi ketika kita memproduksi kolak dalam jumlah banyak, 100 gelas, ya 4 orang itu biayanya jadi tercover, tertutupi oleh keuntungan yang kita dapatkan dari penjualan yang banyak. Jadi itu disebutnya istilahnya economic of scale atau skala ekonomik. Ya, biasanya kita kenal skala ekonomik. Nah, lalu yang selanjutnya economic scope atau keuntungan atau biaya yang diperoleh karena memproduksi berbagai macam produk dengan sumber daya yang sama. Ini saya contohkan tukang nasi goreng. Kalau kita beli nasi goreng, tukang nasi goreng nggak cuma jual nasi goreng, tapi dia jual mie goreng, bihun goreng, mie nyemek gitu ya. Ini sore-sore belum buka ngomongin makanan ya. Karena paling gampang nyontohnya dari makanan, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, dengan dia memproduksi berbagai macam produk, dia hanya membutuhkan bahan mentah sama, ya, sumber dayanya sama, dia butuh garamnya sama, minyaknya sama, bumbunya sama gitu. Itu lebih murah, biayanya lebih untung. Itu kita sebutnya dengan economic of scope atau scope ekonomi. Nah, itu terkait dengan cost structure. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir dari bisnis model Canva, ya, terkait dengan identifikasi revenue stream atau sumber pendapatan kita. Nah, dalam melakukan bisnis, ya, kita tidak hanya mendapatkan revenue
atau pendapatan dari penjualan saja. Ya, kalau di usaha-usaha yang besar seperti startup ya, kita penjualan itu menjadi main income-nya kita, pendapatan utama. Tapi ada yang kita sebut dengan another revenue stream atau other income atau pendapatan lain-lain. Ini adalah pendapatan yang kita dapatkan bukan dari penjualan. Pak, kalau bukan dari penjualan memang bisa. Dalam bisnis kita bisa memonetisasi. Ya, apa aja yang bisa kita lakukan? Nah, kita lihat nih ada 6. Ada subscription fee. Ini kalau misalkan kita jualan, kita punya kolak enak ya, terus kolak enak ini kita jadikan menu ya. Atau ya udah karena Uhtinya pinter masak, dia bikin aja ya menu bermacam-macam menu berbuka atau kolak. Nah, menu itu dia oke, yang mau menu saya silakan bayar nih, silakan kalian bayar ya. Nah, itu adalah subscription fee. Atau misalkan Netflix lah ya. Seperti Netflix atau YouTube gitu kan. YouTube Premium kita harus subscribe untuk bisa mendapat layanan lebih gitu. Lalu ada brokerage fee atau ini pendapatan atas upah memediasi ya. Ini biasanya didapatkan dari misalkan kita ada orang mau kita jualan kolak ya, saya balik terus ke kolak nih ya. Saya orang jualan kolak di ruko. Nah, dia sewa satu ruko. Tapi ternyata di ruko itu ya ada tempat kosong. Nah dia bisa mediasi misalkan ada orang nih yang mau nyewa, silakan. Nah, itu bisa ya menjadi brokerage fee. Lending, renting ini penyewaan aset, licensing, pendapatan dari penggunaan merek. Mungkin biasanya sekarang franchise ya banyak dilakukan. Contoh kayak Kebuli Abuya atau Almas Chicken yang mungkin teman-teman familiar yang jualan nasi ayam dari Mekah gitu, itu juga dia melakukan bisnis franchise. Lalu advertising, sewa dari pemasangan iklan di mungkin di toko kita gitu ya. Ini lebih mudahnya kalau menjelaskan misalkan kita punya ruko, punya toko, dan toko itu kita ada orang yang mau masang iklan atau banner. Nah, itu ini bisa meng-create revenue stream. Nah, kalau misalkan teman-teman ke Alfamart lah ya, Alfamart, kalau teman-teman ke Alfamart kan di depan pintunya banyak banget tuh iklannya kan. Ada atau di depan kasir lah. Biasanya gitu kan di depan kasir ada banner rokok atau produk-produk lain. Nah, itu adalah bagian dari revenue stream atau other income. Kita bisa menyewakan ya, kalau toko kita rame, rak aja bisa disewakan gitu. Bisa jadi uang. Nah, begitu itu yang disebut dengan revenue stream. Nah, model-model tadi yang sudah saya sampaikan itu diidentifikasi dan digambarkan dalam sebuah visual seperti ini. Jadi template BMC atau Business Model Canva itu seperti ini. Ya, tadi ada kita biasanya selalu memulai dari customer segment ya atau value proposition, front stage-nya. Gitu. Baru yang di backstage-nya kita setelah kita menentukan customer segment-nya, value proposition-nya, baru kita menentukan key partners-nya seperti apa. Nah, ini contoh BMC ya. Nanti boleh dilihat-lihat ya terkait dengan BMC salah satu ini rencana perusahaan startup gitu. Ya. Mungkin itu dari saya. Yang terakhir ya ini pesan-pesan buat teman-teman semua. Ya, saya selalu percaya bahwa the mind is everything. What you think you become. Ya, ini dari Buddha. Jadi pikiran kita itu adalah segalanya. Ya, jangan batasi pikiran kita karena ya apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Law of attraction. Selalu berpikiran positif ya. Dan teman-teman kita sebagai anak pondok ya, teman-teman yang mayoritas sekarang di pondok harus terus menjadi inspirasi buat teman-teman semua, buat lingkungan, ya, buat alumni pondok lain, dan kita terus selalu bernetworking gitu. Karena saya percaya ya bahwa teman-teman pondok punya unique selling atau value proposition yang kita punya untuk bisa memberi kebermanfaatan buat banyak orang. Mungkin itu saja materi dari saya. Ya, kalau memang ada pertanyaan atau yang kurang jelas, silakan boleh ditanyakan, boleh kita diskusikan.
gitu. Mohon maaf sekali lagi kalau contohnya banyaknya kolak, bukan karena menjelang berbuka. Oke, begitu silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Sat. Mungkin teman-teman nih, untuk tema kali ini, BMC ya, bisnis model Canva ini. Sedikit ya. Jadi BMC ini, kalau di mata kuliah saya itu semester 7, Sat. Ya, di mata kuliah kewirausahaan. Ada judul tentang BMC. Jadi ini sebenarnya SKS, 2 SKS ini, Sat. Untuk mata kuliah nih. Ini luar biasa banget. Ini teman-teman semuanya yang mau mulai startup untuk bisnis nih. Apalagi anak pondok kebanyakan pengennya bisnis. Karena ngikutin jejak Rasulullah ya. Pasti pengen kaya. Semua orang pengen kaya. Kaya itu dengan apa? Dengan bisnis. Nah, teman-teman semuanya boleh nih bertanya, apa nih keganjalan dari kalian semuanya untuk mulai bisnis? Apa yang ada juga nih teman-teman yang udah mulai bisnis. Di sini ada teman saya juga Sat, yang udah mulai bisnis. So, seperti Aini nih Sat. Beliau ini udah punya bisnis juga. Bisnis donat. Dan lumayan juga apa tuh, udah punya beberapa cabang, ada di Jakarta dan di Malang, dan juga ada Hidayat Ramadan ini punya Hirankah juga, bisnis e-commerce, ya kan? Dia juga punya bisnis itu. Nah, dan teman-teman lain mungkin yang saya tidak tahu. Dan Hai juga ini punya bisnis, Sat. Hai ini punya bisnis eh, belajar apa sih namanya bahasa Turki. Bagaimana nih bisnisnya ini berkembang. Kemarin dia juga curhat sama saya bagaimana bisnisnya berkembang. Oke teman-teman, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Anak pengen tuh belajar bahasa lain tuh. Anak pengen kalau bahasa Turki ada pengen belajar. Bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa. Tadinya pengen belajar bahasa Jerman, tapi Turki menarik ya. Hai hai. Boleh, Ustaz. Silakan kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu ya. Kebetulan memang ini ya kalau Ana mungkin sharing ya. Memang kalau kita belajar ilmu manajemen ya itu menarik. Ya kebetulan memang bahkan Ustadz Akbar kalau lanjut S2 manajemen yaitu BMC itu adalah tema menarik menurut Ana ya karena secara implementasi bisnis itu sangat membantu. Jadi kalau Ana baca-baca beberapa literatur BMC itu adalah visualisasi paling simple dalam merangkum proses bisnis karena tadi 9 elemen ini udah bisa mencakup semua kriteria dalam kita menjalankan usaha. Gitu. Nah sebenarnya yang paling susah itu adalah mindsetnya. Nah mungkin Ana pengen dengar tadi ada teman Ustadz Akbar ya yang sudah punya usaha donat gitu. Nah, apa sih tips and triknya? Karena yang paling penting itu sebagai pengusaha ya, yang paling penting even Ana ya, Ana jadi Ana pernah buka usaha juga Ustadz Akbar. Jadi Ana pernah buka nasi kebuli di Bandung ya. Secara teori kita tahu gitu, tapi ternyata dalam usaha itu tidak seindah, tidak seromantis ya kita menjalankannya gitu. Kadang kita udah tahu nih cost structure-nya seperti apa. Tiba-tiba ada biaya yang tidak terduga. Nah, itu mungkin perlu sharing dari teman-teman yang sudah mungkin hatta menjalankan. Ya kalau Ana memang pernah beberapa kali bisnis, tapi karena base-nya adalah profesional, ya kebanyakan sih justru di profesional Ana terapinnya implementasi BMC ini gitu. Tadi ada yang mau bertanya, silakan aja langsung aja, nggak apa-apa. Forum kita diskusi santai. Oke, izin bertanya, Sat. Silakan. Sebelumnya terima kasih untuk panitia ini sudah mengadakan acara yang sangat ini ya bisa dibilang continue ke depannya gitu kan ya. Terus untuk moderator bisa diralat ya, bukan donat tapi roti. Oh roti. Oke. Oke. Alhamdulillah untuk sejauh ini untuk usaha roti itu hanya sampingan ya Stat ya, itu masih gabungan dengan orang tua dan alhamdulillahnya untuk sekarang itu saya udah buka usaha sendiri, ada pun ST sama buka private les untuk anak-anak SD di sekitar Jawa Timur gitu. Ini izin bertanya ya Stat ya, kan tadi kan sudah diberikan contoh mengenai beberapa usaha mengenai bisnis
makanan. Nah, yang seperti kita lihat ya di negara ini kan sudah mulai kisruh ya, Stat ya. Entah mulai dari peraturannya ataupun bahkan pivot dan juga pemasukan dari negara kita. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ustadz? Terus apa sih yang bisa digunakan untuk kita nih untuk memulai atau merintis usaha baru mengenai pivot dalam bisnis atau merespon perubahan pasar yang ada di Indonesia? Itu mungkin sekian Ustadz pertanyaannya. Oke, berarti kalau Ana tadi nyimak yang pertama adalah terkait dengan aturan ya, aturan yang saat ini terjadi di Indonesia kan. Terima kasih. Yang Ana mau ngejawab yang pertama ya. Sebenarnya kalau berbicara aturan ya, kalau untuk industri UMKM, kebetulan kemarin Ana habis ya ketemu juga nih pelatihan sertifikasi halal sama Ustadz Haikal ya di Badan Sertifikat Halal Nasional. Kebetulan perusahaan Anda diundang karena sebagai perusahaan retail kita jelaskan. Untuk UMKM ternyata kemudahan-kemudahan dalam mengurus legalitas itu sekarang udah didorong pemerintah sih. Ya, sudah didorong pemerintah. Artinya banyak kemudahan yang diberikan kepada UMKM. Ya, tetapi ya mungkin teman-teman tahu sendiri ya kondisi kita sekarang ya mulai dari pajak naik, kelas menengah yang turun ya. Banyak kondisi-kondisi di luar kontrolnya kita gitu. Nah, tentunya sebagai pengusaha atau industri ya di kami seperti di tempat aksesmu kita perlu untuk menerapkan mindset atau budaya agility. Bagaimana kita bisa berinovasi. Ya betul tadi saya pinjam istilahnya Uhti Aini pivoting, business pivoting ya. Itu sangat lumrah. Di startup itu business pivoting sangat lumrah. Cuman berdasarkan pengalaman saya ya, kita perlu betul-betul merencanakan pivot bisnis kita sehingga tetap relevan dengan market yang ada gitu. Misalkan hari ini Uhti Aini jualan roti ya. Kalau kita ngomongin roti ini adalah red ocean ya. Banyak kompetisinya di roti benar. Nah, bagaimana menciptakan keunggulan atau mungkin tidak hanya roti tapi bikin inovasi lain ya. Misalkan produk-produk lain ya, sehingga ya dengan kita agile, kita beradaptasi dengan perubahan, itu kita bisa tetap survive. Ya, tadi kalau Anda bilang konsep BMC apa triangle model, ada desirability, visibility, dan viability-nya. 3 poin itu harus dilihat gitu. Ya secara teori seperti itu. Nah, kaitannya gimana Ustadz supaya Anda bisa tetap bertahan? Tadi inovasi itu tidak melulu produk. Bisa jadi inovasi proses bisnis. Ya inovasi proses bisnis seperti apa? Ya tadi bagaimana bikin roti, bagaimana roti itu bisa dikirim atau mungkin bisa customize sesuai dengan permintaan konsumen atau yang lain sebagainya. Nah mungkin itu sih yang perlu Ana highlight. Nah terus yang kedua terkait kursus ya, kebetulan Ana waktu masih mondok lulus sekolah Ana juga buka kursusan. Ya kebetulan Ana ngajar bahasa Inggris dulu, kursus door to door SMA gitu ya. Nah kalau bicara kursus ya tadi bagaimana kalau kita ngerjain sendiri ya ketika kita sudah nggak fokus ya itu akan selesai. Tapi bagaimana membangun sebuah sistem seperti apa? Ketika kita punya les bimbel ya usahakan kita bisa punya tim di bawah kita yang ya bisa membawa tadi mimpi kita, kursus kita mau dibawa kemana gitu. Karena kalau kita nggak punya tim, kolaborasi, kuncinya adalah kolaborasi. Key partners kita siapa nih yang bisa mendorong supaya tadi UTI ini kursusnya jalan ya. Kita butuh teman-teman mahasiswa mungkin semester 6 yang bisa diajak, terus nanti fee base-nya seperti apa. Nah, mungkin lebih ke sana sih. Itu jawabannya, mudah-mudahan cukup menjawab ya Uti. Terima kasih, Ustaz. Oke, baik. Boleh teman-teman yang lain ingin bertanya nih. Oke, ada bertanya juga nih dari Kanabila Hijrah. Oke, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mengidentifikasi saluran distribusi yang efektif serta
mengintegrasikan bisnis model Canva dengan bisnis model lain? Oke, menarik pertanyaannya. Bagaimana mengidentifikasi saluran? Jadi kalau kita bicara saluran, ya saluran yang tadi saya jelaskan di BMC itu ada dua, ya, online dan offline. Itu saluran channel kita. Nah, saat ini di era digital 4.0, ya, kalau saya kemarin baca dari surveinya APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet, bahwa pengguna internet itu sekarang 221 jiwa atau 79% dari populasi kita. Bagaimana mengidentifikasi saran anak? Ya, ini saran anak. Kita menggunakan omnichannel. Nah, Ustaz, apaan tuh omnichannel? Apalagi omnichannel itu adalah memanfaatkan semua saluran yang ada. Ya, apa? Kita hadir di digitalnya. Kita main, mungkin kita saluran channelnya pakai medianya TikTok, Facebook, Instagram, ya. Lalu kita juga hadir di offline-nya. Misalkan kita buka misalkan punya produk, ya, kita bisa nyalurin ke minimarket, ya. Atau enggak kita punya toko sendiri, kita hadir di online channel-nya. Jadi gunakan strategi omni-channel, di mana kita memanfaatkan seluruh saluran menjadi distribusi produknya kita. Ya, karena kalau kita hanya memilih satu saluran saja, misalkan offline saja, ya jangkauannya nggak besar gitu. Ya kalau kemarin Ana bicara di UMKM, UMKM ini harus dengan transformasi digital, UMKM ini harus hadir secara digital sehingga bisa memperluas jangkauan pasarnya. Itu yang penting. Ya, jadi kalau kita kaitannya omnichannel, strategi omnichannel adalah strategi yang cukup baik untuk kita lakukan gitu. Ya nanti mungkin di sesi depannya Ustadz Akbar, ya kalau Ana sih senang ya kalau memang bermanfaat ilmu Ana senang lah sharing. Jadi kapanpun siap. Ya cuman memang harap maklum karena kegiatannya cukup banyak gitu ya. Jadi kadang nyuri-nyuri waktu gitu. Itu mungkin Ukti jawabannya. Oke, baik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, teman-teman, pertanyaan selanjutnya mungkin dari yang lainnya. Masih ada waktu nih, kita sampai jangan beduk nih. Buat teman-teman yang di Lombok, karena di sini ada yang di Lombok, Ustaz, selamat Ada. buka puasa. Teman-teman yang di bagian timur, ya selamat buka puasa. Untuk yang di Turki belum ya? Masih lama ya? Yang di Turki siapa? Hai. Oh ya, Hai Ustaz. Hai ini beliau ini di Turki, Ustaz. Masya Di Allah. beliau ngambil double degree di mana ya? Di Istanbul sama di mana tuh? Satu lagi, Ustaz. Yang boleh bertanya Ustaz Hai? Oke. Kalilim mau bertanya? Ke Wilda, ke Tiara, ke Leli, ke Salu, ke Dida, ke Nisa. Disebutin semua nih. Udah kayak absen. Ya. Udah luar biasa penjelasan dari Ustadz Dendi tadi. Jadi sekarang kayak udah pengen langsung planning aja gitu. Kita sharing lah Ustadz Hai. Kalau Ana senangnya sharing. Sebenarnya Ana tuh malu ya dipanggil Ustadz tuh belum pantas jadi Ustadz Akbar. Masya Allah. Mungkin sambil menunggu apa tuh teman-teman di sini mungkin memikirkan pertanyaan sedikit Sat. Jadi bakti ini kita buat dari 4 tahun yang lalu. Pas ketika kita lulus dari pondok. Nah, kita melihat teman-teman ini mempunyai skill di bidang masing-masing. Karena mereka kan punya pengalaman di organisasi pondok tuh yang luar biasa. Di bagian macam-macam, Ustaz. Nah, bagaimana teman-teman angkatan Renaissance ini menggabungkan gitu. Dari keahlian-keahlian masing-masing, digabungkan jadi organisasi
yang kita bisa bertemu tuh bukan hanya ketika reunian, tapi organisasi yang bisa bermanfaat. Kenapa bisa namanya bakti, Zat? Kenapa nggak yang lain? Bakti itu kan bersama kita peduli. Jadi pedulinya itu bukan di sosial saja. Jadi pedulinya itu di berbagai bidang, di keagamaan, di tentang pendidikan, di sosial. Makanya kita ini buat workshop-workshop apapun, Zat. Maksudnya yang benar-benar untuk menumbuhkan kredibilitas anak-anak bangsa gitu, Zat. Bila khususnya teman-teman Bakti, Renaissance, umumnya yang lainnya. Dan mudah-mudahan Bakti ini bisa berjalan terus-menerus dan bisa besar. Dan mudah-mudahan banyak orang-orang tangan-tangan malaikat yang baik yang bisa menghidupkan Bakti. Itu dan juga mensupport Bakti. Terutama dan bila khususnya seperti antum-antum ini, Zat, Masya Allah. Mungkin. Ana sih sebenarnya ini Ana kemarin baru baca nih, baca buku Be Adaptive, Be Amanah. Kelihatan nggak ya? Nah, ini buku ini menceritakan tentang Zahrul Hadi Prabowo. Beliau ini adalah alumni Pondok Gontor. Yang menarik buat anak, ini adalah di bab 5, episode 5, dia cerita bahwa dia ini adalah alumni yang senang reuni dan silaturahmi dan silaturahim. Kebetulan anak suka baca ya. Makanya rambutnya nggak tumbuh-tumbuh. bukan karena ini loh, bukan karena oknum loh, bukan karena jasus loh. Nah, beliau bilang kalau alumni pondok itu kekuatannya apa? Silaturahmi, silaturahim. Karena kalau anak cerita tadi ya, alumni pondok di pondok anak, mungkin antum kenal ya salah satu manajer Raffi Ahmad itu Prio. Ya Prio itu adalah anak pondok gitu. Jadi bagaimana silaturahmi yang hal-hal yang Bakti lakukan ya, ini bisa terus dilanjutkan ya sehingga tidak parsial, artinya tidak berpikir parsial. Kalau Ana selalu berpikir kalau kita alumni pondok, ya kita adalah saudara. Ya, kita perbanyak silaturahim dengan para alumni sehingga tadi alumni ketemu bukan hahihi saja, bukan kongko-kongko saja, bukan adu kesuksesan ya, adu mekanik kesuksesan, itu bukan tujuan daripada reuni. Jadi dengan kegiatan seperti ini, Ana sangat senang ya, kapanpun kalau waktunya pas, insya Allah Ustadz Akbar dan rekan-rekan Bakti semua, Ana siap lah untuk sharing ilmu. Karena tadi prinsip kita di pondok itu tadi anfa'um linnas, ya, khairun nas anfa'um linnas gitu ya, Ustadz Akbar ya, bermanfaat. Ya, sampai kapanpun prinsip kepondokan lah, nilai-nilai kepondokan itu jangan hilang. Itu Ustadz Akbar. Ustadz Akbar, afwan sebelumnya, karena memang anaknya ada acara buka bersama sama keluarga, jadi nggak bisa sampai beduk kelihatannya gitu. Ini udah ditunggu sama biasa ada Menteri Keuangan di belakang. Gitu. Mungkin boleh kalau ada yang satu pertanyaan lagi yang mau disampaikan, silakan. Nanti materi udah Ana sampaikan ke Ustadz Akbar, silakan di-share ke teman-teman Bakti yang lain. Dan kalau memang ke depannya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin pengalaman Ana, role Ana bisa bermanfaat, dengan senang hati Ana terbuka lebar Ustadz Akbar untuk bisa diskusi hangat lagi gitu. Oke, terima kasih Sedendi. Mungkin teman-teman juga mungkin ingin bertanya nanti, karena kita akan membuka kelas-kelas selanjutnya. Kita ditumpuk dulu nih pertanyaan-pertanyaannya. Karena insya Allah mudah-mudahan kita bakalan buat kelas atau event seperti ini lagi, maupun di bulan puasa atau tidak. Insya Allah mudah-mudahan secara offline biar lebih langsung bertatap muka ya kan. Biar bertanya juga lebih luas. Oke. Terima kasih Ustadz Dendi yang udah memberikan paparan ilmu materi dan selanjutnya dan sangat luas. Kita jadi kayak nge-refresh pikiran yang pengen bisnis tuh bagaimana, yang tadinya buntu, nggak ada apa sih namanya ide, sekarang alhamdulillah nih kayak Ustadz Hai ini langsung mau startup aja kan. Yang lain-lain juga udah tinggal ngecap gas doang nih. Ya, kalau mau startup kita bisa join venture lah. Ana siap jadi jadi advisor. Masya Allah. Ya, advisor sama capital ini juga dong harus ikut lah. Kita bangun startup. Ana juga ada kepikiran beberapa ide sih. Cuman ya tadi idenya udah lagi dituangkan dalam BMC, pengen lah bikin ini. Karena tadi semangatnya kita anak pondok tuh jadi pengusaha sebenarnya.
Karena kan kita diajarin ya, 10 pintu rezeki, 9-nya adalah usaha, dagang gitu. Satunya kerja ya. Ana saat ini masih di satunya, tapi proses untuk belajar lah. Karena tadi jangan kita nggak bisa terlalu idealis. Artinya, Ana nggak mau kerja, pengen usaha aja. Tapi kadang dengan bekerja ini kayak Ana jadi belajar banyak gitu. Dan mungkin teman-teman ya, insya Allah lah kapan kalau ada waktu, Ana bisa undang ownersnya ke Bule Abuya sama Almas Chicken. Beliau itu senior Ana. Ya, Okta Wirawan. Kalau nanti Ustadz Akbar boleh lihat dah. Okta Wirawan. Beliau itu adalah senior Ana, atasan Ana waktu di Carrefour. Ketika sudah resign Carrefour, memang beliau orang Padang, usahanya cukup bagus tuh. Sehingga dari buka Surabi sampai sekarang Almas besar kan. Almas ke Bule Abuya. Nah, kalau memang nanti acaranya gede, Ana bisa bisik-bisik ke beliau lah. Networkingnya bisa Ana masuk ke sana. Oke, Gitu. mantap, keren Ya. banget Ustaz. Ya biar maksudnya Ana pengen alumni kita apapun pondoknya, pondok modern apapun itu, kita bisa sama-sama berjuang lah. Ya. Mantap. Amin. Oke. Terima kasih banyak Ustaz. Siap. Mungkin itu aja dari Ana, Ustaz Akbar. Ya Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, kesimpulan Ustaz dari BMC ini, dari teman-teman yang tadi pengen pengen berdagang dan sebagaimana, yang baru nanti Ana tutup. Syukur. Oke, mungkin yang terakhir ya, artinya yang ingin saya simpulkan adalah ketika kita ingin memulai sebuah usaha, ya harus mulai dari niat. Ya, tapi niat itu adalah bentuk abstrak. Ya, kalau kita tadi Ana sampaikan, ya niat itu adalah bentuk abstrak yang harus kita tuangkan dalam sebuah framework atau bisnis model. Nah, dengan kita mempelajari bisnis model Canva di sore hari ini, nah, niat yang teman-teman pikirkan atau ide-ide yang teman punya, silakan dituangkan, coret-coret dulu aja. Ya, coret-coret dalam sebuah bisnis model, sehingga nantinya pembuatan sebuah bisnis model itu tidak sekali jadi langsung perfect, enggak. Tapi butuh banyak revisi. Sama lah, namanya usaha juga, kita buka satu, gagal, buka lagi, buka, seperti itu. Ya, berkarir pun demikian gitu ya. Jadi teman-teman ketika punya ide, ya selalu menulis apa yang ada dalam pikiran, ya. Terus Ana nitip, ya kita harus terus berliterasi. Ya, bagaimana berliterasi? Seperti perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Ya, membaca buku, membaca situasi, membaca dari banyak hal. Ya, sehingga kita bisa menjadi manusia yang terus pembelajar. Karena namanya belajar tidak ada usia, tidak ada batasan usia, ya kapanpun dimanapun kita bisa terus belajar. Mungkin itu saja. Ya, tulis ide-ide kalian di dalam dengan konsep bisnis model Canva, terus belajar dan tanamkan growth mindset. Ya, berpikir bahwa santri itu hebat, santri itu kuat, dan santri itu bisa menebarkan manfaat yang luar biasa. Itu aja dari Ana, Ustadz Akbar. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita di ujung acara nih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah beberapa hari sudah kita jalani Ramadan Series ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih Ustadz Dendi, terima kasih Ustadz Hai sebagai pemateri. Terima kasih juga buat kepanitiaan bakti yang solid, Masya Allah, dan tanpa dibayar dan tanpa banyak sekali ya yang dia keluarkan, materi, waktu, dan tenaga, pikiran, ide-ide. Semua teman-temannya juga yang sudah bergabung, peserta-peserta yang sudah istiqomah dari awal acara sampai sekarang. Terima kasih. Kita insya Allah mudah-mudahan ada ada acara-acara selanjutnya tentang bakti, dan insya Allah bakal ada tema-tema yang bakalan menarik di selesai Ramadan. Makanya jangan sampai ketinggalan, terus ikut terus update-update tentang informasi-informasi workshop tentang di bakti tersebut. Oke teman-teman semuanya, sebelum menutup acara juga kita akan memberitahukan teman-teman yang sudah mendapatkan door prize. Ini belum ya? Terakhir Zat, ada lagi Zat? Mungkin ya. Foto dulu kali Ustaz. Foto. Oke, sebelum kita keluar, mungkin kita bisa foto bareng-bareng Zat. Kalau kata anak pondok ini Zat, langsung dokumentasi aja Ustaz, soalnya Ustaz Dendinya mau itu ada acara soalnya. Oke, siap Ustaz.
Oke, mungkin bisa on cam semuanya, teman-teman yang bisa. Oke, Dipercepat aja Kak Tiara. Sumpah nge-lag. Maaf banget. Oke, dari Ana aja ya. Iya, start. Oke, hitungan 3 ya. Wahid, Isnani, Salasa. Oke, sekali lagi. Wahid, Isnani, Salasa. Oke. Syukron, teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai berjumpa di lain waktu. Halo, makasih. Ya. Makasih. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, makasih. Izin Rik Oh, ya. barakallahu fiik. Boleh ditutup Ustaz Akbar? Oh, jadi boleh ditutup nih. Oke, teman-teman yang masih gabung, nanti kita akan sebarkan doorpress-nya yang sudah menjawab pertanyaan dan peserta aktif. Oke, good job semuanya. Thank you. Thank you. Terima kasih Ustaz Akbar. Oke, terima kasih Staska. Sampai ketemu lagi. Bye. Stay tenggir-tenggir aja nih. Wah, ente nyengir wae. Aduh. Ngabuburit lah yo. Ngebuburit lah. Yuk, guys. Doyok udah makan aja. Wih, Masya Allah Ustadz. Adem Keren banget sekali. antum. Keren banget antum. Jadi kolak sama es buah. Kirimin ke satu. Ustaz Akbar, Ustaz Tadi Akbar. Ustaz yang ngasih materinya beliau usaha apa? Retail ya, retail. Ya, beliau personal retail. Apa biasanya barang-barang? Nanti lah kita bikin pelatihan lagi secara offline. Oke? Thank you. Oke, thank you.